Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Akuntansi, ingin mempresentasikan tentang akuntansi manajemen cost, volume, profit, analis. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu masing-masing dari kita. Nama saya sendiri Muhammad Andriana Saputra, dan sebelah kiri saya, Nina Sekar Herlianti. dan sebelah pojok kiri saya. Nama saya Salsabila. Oke, baik. Pembahasan materi keempat. 1. Pokok analisa biaya volume laba dan margin kontribusi. 2. Rasio margin kontribusi. 3. Beberapa aplikasi konsep biaya volume laba. 4. Mengapa margin kontribusi penting. 5. Analisis titik impas dan perhitungan titik impas. 6. Grafik hubungan biaya volume laba. 7. Analisis target laba. 8. Margin of safety. 9. Pertimbangan biaya volume laba dalam memilih struktur biaya dan struktur biaya dan stabilitas. 10. Operating leverage. 11. Operating risiko dan manfaat serta penstrukturan komisi penjualan. 12. Asumsi analisis biaya volume laba. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sekar Herlianti. Oke, yang pertama itu adalah pokok-pokok analisa biaya volume laba dan margin kontribusi. Nah, analisis biaya volume laba dapat membantu manajer untuk membuat keputusan seperti produk apa yang akan dibuat dan dijual, strategi pemasaran yang digunakan. Analisa ini membantu memahami hubungan antara biaya, volume, dan laba yang memfokuskan 5 elemen. Yang pertama, harga produk. Yang kedua, volume atau tingkat aktivitas. Yang ketiga, biaya variabel per unit. Yang keempat, total biaya tetap. Yang kelima, bauran produk yang dijual. Nah, selanjutnya, laporan laba rugi dengan pendekatan kontribusi menekankan pada perilaku biaya dan hasilnya akan membantu manajemen untuk menganalisis profitabilitas karena terpengaruh oleh perubahan harga jual, biaya, dan volume. Nah, seperti contoh di sini ada contoh laporan laba rugi kontribusi yang dimana penjualannya itu 400 meja. Nah, per unitnya itu $250, maka totalnya itu $100.000. Terus ada biaya variabel. Per unitnya itu 150 yang nantinya dikalikan dengan 400 meja. Hasilnya itu $60.000. Nah, margin kontribusi ini adalah pengurangan dari penjualan dikurang dengan biaya variabel. Terus setelah margin kontribusi ada lagi biaya tetap yang sebesar $35.000. Nah, margin kontribusinya ini dikurangi dengan biaya tetap, maka hasilnya itu laba bersih sebesar $5. Penjualan, biaya variabel, dan margin kontribusi disajikan juga dalam perhitungan total dan juga unit. Nah, selanjutnya ada margin kontribusi. Margin kontribusi adalah jumlah yang tersisa dari penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Margin kontribusi digunakan untuk menutup biaya tetap dan laba untuk periode berikutnya. Tetapi, jika margin kontribusi tidak cukup menutup biaya tetap, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Ini seperti contoh yang tadi untuk penjualan satu meja itu kan $250. Nah, biaya variabelnya itu $150 per unit. Berarti margin kontribusinya itu penjualan dikurangi dengan biaya variabel yang hasilnya $100. Nah, kan biaya tetap itu kan sifatnya kan konstan ya. Jadi meskipun volumenya berapapun, biaya tetapnya bakalan segitu aja. Jadi 100 dikurangi dengan $35.000 itu akan menghasilkan kerugian perusahaan sebesar $34.900. Nih, jika unit yang terjual bertambah, maka diperoleh tambahannya aja $100 per unit untuk menutupi biaya tetap. Jika misalnya perusahaan ini menjual 2 meja, maka margin kontribusinya itu sebesar $200 dan rugi perusahaan itu berubah menjadi $34.800. Nah, selanjutnya, titik impas terjadi ketika margin kontribusi sama dengan biaya tetap. Jadi, perusahaan tidak mendapatkan laba dan juga tidak mengalami kerugian. Contohnya nih, penjualannya itu berada di 350 unit meja.
kan per unitnya 250, berarti totalnya itu $87.500. Sedangkan biaya variabelnya itu 150 dikali sama 350 meja yang hasilnya $52.500. Maka margin kontribusinya itu yang total sebesar $35.000 dan per unitnya tetap 100. Nah, kan biaya tetapnya kan tadi kan $35.000 juga. Maka laba yang dihasilkan itu nggak ada karena perusahaan ini berada di titik impas. Untuk menentukan besarnya laba pada berbagai tingkat penjualan, manajer tidak perlu lagi menyiapkan laporan laba rugi di setiap pertambahan unit terjual. Manajer dapat mengalihkan jumlah per unit yang terjual di atas titik impas dengan margin kontribusi per unit yang hasilnya adalah harapan peningkatan laba penjualan. Misalnya, perusahaan ini kan berada di titik impas itu kan 350 unit meja. Jika perusahaan berhasil untuk menjual 400, berarti kan 50 mejanya itu kan berada di atas titik impas. Maka 50 meja itu dikali dengan margin kontribusi per unit sebesar 100, maka peningkatan laba bersihnya itu dari titik impas ke peningkatan laba bersihnya itu sebesar $5.000. Selanjutnya ada rasio margin kontribusi. Nah, selain disajikan per unit, penjualan, biaya variabel, dan margin kontribusi ada juga disajikan dalam rasio margin kontribusi atau persentase penjualannya. Pakai contoh yang tadi, jika penjualannya itu 400 unit meja, itu kan berarti kan 100% udah kejual semua. Nah, biaya variabelnya itu kan 60.000. 60.000 dari yang penjualan itu kan, berarti sekitar 60%. Nah, itu kan dikurang 100%, dikurangi dengan 60%, hasilnya 40%. Atau rasionya ini juga bisa dihitung dengan cara rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi per penjualan. Total margin kontribusinya itu kan 40.000 per 100.000 dari penjualan 400 unit meja. Nah, hasilnya berarti 40% kan? Atau margin kontribusi per unit per penjualan per unit juga. Berarti 250, berarti marginnya itu kan $100 per $250 yang penjualan itu per unit. Maka tetap juga hasilnya 40%. Nah, dampak terhadap laba bersih untuk setiap perubahan nilai penjualan dapat dihitung dalam beberapa detik. Rasio margin kontribusi lebih sering digunakan oleh manajer karena manajer harus membuat trade-off peningkatan penjualan satu dan penjualan yang lainnya. Dan untuk produk yang menghasilkan margin kontribusi tertinggi harus diutamakan untuk meningkatkan penjualan. Nih, sebagai contoh, jika Paguyuban Corps ingin meningkatkan penjualan sebesar $30.000 untuk bulan berikutnya, maka laba bersih akan meningkat sebesar penjualan dikali dengan rasio margin kontribusi. Nih, misalnya kan laba penjualannya itu kan $30.000. Nah, rasio tadi kan sebesar 40% kan. Tinggal dikaliin aja, jadi $30.000 yang dari penjualan dikali 40% yang akan mendapatkan laba $12.000. Nah, manajer juga dapat melihat jika perusahaan dapat menjual barang sebesar $30.000, maka laba bersih yang didapatkan itu sebanyak $12.000. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini ada beberapa aplikasi konsep biaya laba. Nah, di sini tuh Bob Lachini yang berperan sebagai akuntan akustik konsep ingin menunjukkan kepada Prem Narayan bagaimana konsep yang dikembangkan dalam pembahasan di atas, pembahasan yang sebelumnya ya, digunakan untuk membuat perencanaan dan pembuatan perusahaan. Bob mengumpulkan data-data berikut. Nih, jadi ada harga jual yaitu per unitnya itu $250 dan presentasi penjualannya itu 100. Terus ini dikurangin biaya variabelnya $150 dan presentasi penjualannya 60%. Nah, lalu dikurangin jadilah hasil margin kontribusi yang dimana per unitnya itu $100 dan persentase penjualannya jadi 40%. Ini catat ya teman-teman bahwa biaya tetap adalah 35.000 per bulan. Bob Luchini akan menggunakan data ini untuk menunjukkan biaya pengaruh perubahan biaya variabel, harga tetap, harga penjualan, dan penjualan
ada laba. Terus di sini ada perubahan biaya tetap dan volume penjualan tingkat atas konsep saat ini adalah 400 unit per bulan. Penjualan bulanan itu 100.000 dolar. Manajer penjualan menganggap bahwa peningkatan anggaran iklan sebesar 10.000 dolar akan meningkatkan penjualan bulanan sebesar 30 dolar. Haruskah anggaran iklan ini dinaikkan? Nah, ini boleh kita coba nih, teman-teman. Tabel berikut ini menunjukkan pengaruh perubahan anggaran iklan bulanan yang diusulkan. Nah, di sini ada film penjualannya. Yang sekarang itu harga jualnya itu 100.000. Terus penjualannya itu kan sama tuh, harga jualnya 130.000 juga. Terus peningkatannya 30.000. Persentase penjualannya 100%. Nah, terus harga jual yang sekarang 100.000 dikurang 60.000. Nah, hasilnya kan 40.000 tuh, teman-teman. Terus penjualan yang ditambah dengan anggaran iklannya dikurang 78.000. Nah, hasilnya jadi 52.000. Nah, ini jadi hasil margin kontribusi. Terus peningkatannya juga dikurang dengan biaya variabel sebesar 18.000. Karena persentase penjualannya itu 60%. Jadi 12.000 margin kontribusinya. Lalu dikurang lagi dengan biaya tetap. Yang dimana harga sekarang 40.000 dikurang biaya tetap jadi dikurang 35.000 jadi 5.000. Terus penjualan ditambah dengan anggaran iklannya itu dikurang 45.000, hasilnya 25.000, 12.000. Peningkatannya itu dikurang biaya tetap 10.000, hasilnya jadi 2.000. Terus dengan asumsi tidak ada faktor lain yang berubah, peningkatan anggaran iklan akan terjadi apabila meningkatkan laba sebesar 2.000, seperti tadi di tabel yang dijelaskan. Ada dua cara untuk memecahkannya. Ini yang pertama, ada di cara yang pertama, teman-teman, total margin kontribusi yang diharapkan 130 dolar, 130.000 dolar dikali 4%, hasilnya 52.000. Terus total margin kontribusi saat ini kan ada 100.000 dari teman-teman, dikali 40%, hasilnya 40.000. Peningkatan margin kontribusi, nah ini dikurangin teman-teman jadi 12.000. Nah, terus nih ada perubahan biaya tetapnya yang dimana peningkatan biaya iklan ini kan jadi dikurangin sama hasil dari peningkatan margin kontribusi yang tadi. Uh, Peningkatan biaya iklan ini kan 10.000. Nah, jadinya laba bersihnya itu peningkatannya ada 2.000. Dalam kasus ini hanya biaya tetap dan penjualan yang berubah. Pemecahan yang dapat didirikan dengan cara yang lebih sederhana. Contohnya kayak gini, teman-teman. Jadi tinggal dikurangin aja nih peningkatan margin kontribusinya 12.000 dikurang dengan peningkatan biaya iklan 10.000. Jadinya peningkatan laba bersih 2.000. Oke, ini kedua model yang tadi itu meliputi analisis inkriminal yang hanya pertimbangan pendapatan biaya dan volume yang akan berubah jika diterapkan program baru. Meskipun di setiap kasus harus disusun, kebanyakan manajer lebih menyukai pendekatan inkremental. Alasannya adalah lebih sederhana aja dan langsung memungkinkan orang yang membuat keputusan ini memberi perhatian khusus gitu pada item tertentu terkait dengan sebuah keputusan. Terus ini ada perubahan biaya variabel dan volume penjualan. Ini tuh ditentukan bahwa penjualan di akustik konsep adalah, ini contoh ya teman-teman, 400 speaker per bulan. Manajemen bilang manajemen manajemen memikirkan untuk menggunakan komponen yang berkualitas lebih tinggi yang akan meningkatkan biaya variabel. Oleh karenanya ini pasti menurunkan margin kontribusi nih teman-teman sebesar 10%, 10 dolar per speaker. Manajer penjualan memperkirakan bahwa kualitas yang lebih tinggi akan meningkatkan penjualan sebesar 40 speaker per bulan. Haruskah komponen yang lebih berkualitas digunakan? Kita coba ini teman-teman, peningkatan biaya periode sebesar 10 dolar akan mengakibatkan margin kontribusi penurunan 100 dolar ke 90 dolar. Ini berarti ada penurunan ya teman-teman. Bisa dilihat nih, margin kontribusi total yang diharapkan dengan adanya komponen yang lebih berkualitas 180 speaker dikali 90 dolar. Hasilnya itu 43.200. Margin kontribusi total saat ini 400 speaker kali 100 dolar itu hasilnya 40.000 dolar. Nah, ini dikurangnya teman-teman. Hasilnya tuh jadi peningkatan margin kontribusi total sebesar 3.200. Dan perubahan ini sekarang ada perubahan biaya tetap harga jual dan volume penjualan. Ini itu ditentukan dari penjualan atau konsep juga teman-teman. Harga 400 speaker per bulan untuk meningkatkan penjualan manajer penjualan menurunkan harga jual 20 per speaker, beda kan sama yang tadi. Dan meningkatkan anggaran iklan sebesar 15.000 per bulan. Manajer penjualan beranggapan bahwa jika kedua program tersebut dilaksanakan, maka penjualan akan meningkatkan menjadi 600 unit per bulan. Apakah rencana tersebut dapat dilaksanakan? Kita tes saya teman-teman. Margin kontribusi total dengan harga yang jual lebih rendah, 16 speaker kali 80 dolar karena penurunan 10%. 48.000
Terus margin kontribusi total saat ini 400 speaker dikali $100 itu 40.000. Nah, sama kayak sama teman-teman tadi dikurang, jadinya hasil peningkatan margin kontribusi sebesar 8.000. Biaya perubahan tetap. Nah, ini ada biaya perubahan tetap yang dikurangi peningkatan biaya iklan. Nah, jadi 8.000 di apa namanya? Dikurang jadinya tuh sebenarnya ini rugi ya, teman-teman. Jadi pengurangan laba bersih. Terus berdasarkan informasi sebelumnya, perusahaan tidak layak untuk melaksanakannya. Kesimpulan yang sama dapat dibuat dengan membuat perbandingan laporan laba rugi. Nah, ini pembuatan laporan laba ruginya, teman-teman. Penjualannya per bulan per unit. Di sini ada penjualan total. Yang pertama ada 100.000, terus dikurangi biaya variabel 60.000. Hasil itu jadi margin kontribusi sebesar 40.000. Nah, terus dikurangi lagi, teman-teman, sebesar 35.000. Hasilnya raba. Ini rugi ya, teman-teman. Jadi 5.000 target laba bersihnya. Terus per unitnya itu 250, yang dimana eh, yang dikurangi biaya variabel 50, terus margin kontribusi jadi 100. Ini yang ada juga ya penjualan 600.000 per bulan, 600 per bulan, totalnya 90.000. Nah, cuman ini kan dikurangi biaya variabelnya nggak ada. Adanya itu margin kontribusi 48.000 dan dikurangi biaya tes besar 50.000. Nah, di sini hasilnya jadi 2.000. Minus ya, rugi, teman-teman. Terus per unitnya itu ada 230, 150, dikurangi biaya variabel 160, terus margin kontribusinya 80. Perbedaannya itu berbeda 38.000 untuk penjualannya, terus untuk biaya variabelnya itu ada 30.000, margin kontribusinya perbedaannya 8.000. Nah, yang dimana ini eh, apa namanya dikurangi tuh margin kontribusinya 8.000. Terus dikurangi biaya tetapnya 15.000. Nah, ini menjadi minus ya, teman-teman, rugi. Makanya bisa disebut laba rugi. Terus perubahan biaya variabel dalam penjualan. Ini sama nih, teman-teman, soalnya kayak tadi 400 speaker per bulan. Manajer penjualan menentukan bahwa tenaga penjualan akan diberi komisi sebesar 15 per speaker yang dijual dibandingkan gaji tetap. Sekarang berjumlah 6.000 per bulan. Manajer penjualan percaya bahwa perubahan ini akan meningkatkan penjualan sebesar 55 menjadi 460 speaker per bulan. Apakah program ini layak untuk dijalankan? Ya, ini bisa dites aja nih, teman-teman, langsung ya. Kita bisa lihat soalnya. Margin kontribusi total dengan harga jual yang lebih rendah itu 460 speaker kali 85 dolar sebesar 39.100, dan margin kontribusi total saat ini 400 speaker kali 100 dolar itu ada 40.000. Perikatan margin kontribusi sebesar, nah itu dikurangi, teman-teman, hasilnya jadi 900 perak, yang dimana ini termasuk rugi ya, teman-teman, peningkatan margin kontribusinya. Terus perubahan biaya tetapnya dikurangi peningkatan biaya iklan. Nah, dikurang 6.000. Nah, jadi hasilnya 5.100 kurang rugi. Berdasarkan informasi yang sebelumnya, program tersebut dapat dijalankan. Jawabannya sama, dapat juga diperoleh dengan membuat perbandingan laporan laba rugi. Nah, sini laporan laba ruginya itu penjualan pas 10 bulan, yaitu penjualan ada 1.000, per unitnya 150.000, terus dibilang biaya variabel. Biaya variabel per unitnya 150, totalnya itu ada 60.000. Margin kontribusinya jadinya berapa? Ini tinggal dikurangin aja, teman-teman. Jadi total itu 40.000 dan per unitnya itu 100. Terus dikurangi lagi sama biaya tetap, teman-teman, jadi 35.000. Laba ruginya tuh jadi 5.000 karena dikurangi. Terus yang buat 600 per bulan itu totalnya ada 138.000, per unitnya 250.000. Terus dikurangi dengan biaya variabelnya itu 90.000, yang dimana per unitnya 165.000. Nah, ini kalau per unitnya itu jadi hasilnya 45, dan totalnya itu ada masih dikurangi lagi 58.000, terus sama 50.000 dikurang 2.000. Hasilnya jadi laba rugi bersih 2.000. Bedanya ada 15.000, 15.900, 900, 900, 900, 900. Terus di sini juga ada biaya variabel per speaker 150, laba yang diharapkan per speaker 3.000 dolar juga dibanding 150 unit speakernya itu 20 dolar. Harga jual yang ditentukan per speakernya di 170. Ini bisa diperhatikan bahwa tidak ada elemen biaya tetap dalam perhitungan tersebut. Tidak adanya perhitungan biaya tetap dikarenakan biaya tetap tidak dipengaruhi oleh penjualan partai besar tersebut sehingga mendapatkan tambahan atas biaya variabel adalah bagian dari laba yang diperoleh perusahaan. Mengapa margin kontribusi penting? Ya, tadi dijelaskan bahwa analisa biaya variabel
biaya volume laba, kombinasi biaya variabel, biaya tetap harga jual, dan volume penjualan yang paling menguntungkan. Contoh sebelumnya menunjukkan bagaimana pengaruh margin kontribusi menjadi pertimbangan utama yang menentukan kombinasi yang optimal dari berbagai macam faktor yang mempengaruhi. Dapat dilihat juga bahwa laba kadang dapat dinaikkan dengan mengurangi margin kontribusi jika biaya tetap dapat dikurangi dengan jumlah yang lebih besar. Nah, ini juga bisa secara umum itu untuk menaikkan laba. Ada juga yang bisa menaikkan laba, yaitu dengan menaikkan margin kontribusi. Kadang juga dapat dilakukan dengan mengurangi harga jual dan juga meningkatkan volume penjualan. Terus juga bisa nih menambah biaya tetap kayak iklan, terus meningkatkan volume penjualan, dan juga dapat dilakukan dengan melakukan trade-off antara biaya variabel dan biaya tetap dengan perubahan volume penjualan yang tepat. Mungkin masih ada juga beberapa kombinasi yang lain dapat dilakukan oleh perusahaan. Tingkatnya pengaruh margin kontribusi menjadi kunci beberapa pembuat keputusan. Dan juga dilanjutkan oleh Cak. Selanjutnya ada analisis titik impas dan perhitungan titik impas. Di mana analisis biaya volume laba terkadang bisa disederhanakan menjadi analisis titik impas. Analisis titik impas didesain untuk menjawab pertanyaan seperti yang diajukan oleh Prem Narayan, pimpinan Acoustic Concept, mengenai sejauh mana penjualannya dapat diturunkan tetapi tidak sampai merugikan perusahaan. Nah, sebelumnya, definisi dari titik impas sudah dijelaskan bahwa tingkat penjualan dengan tingkat laba 0, titik impas dapat dihitung dengan menggunakan metode persamaan atau equation method, atau metode margin kontribusi, contribution margin method. Kedua metode tersebut ekuivalen atau suatu hal yang sama. Nah, sini metode persamaan memanfaatkan data-data dari laba rugi yang disusun dengan format kontribusi. Format laporan laba rugi dapat disajikan dengan persamaan sebagai berikut, yang dimana laba sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel ditambah biaya tetap. Nah, persamaan tersebut dapat diubah juga menjadi penjualan sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap ditambah laba. Pada titik impas, besar laba dinilai 0. Nah, untuk perusahaan paguyuban, titik impas untuk penjualan Q dapat dihitung dengan cara berikut. Penjualan sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap ditambah laba, yang dimana $250 Q sama dengan $150 Q ditambah $35.000 ditambah 0. Nah, $100 ini didapatkan dari 250 dikurangi 150 yang pindah ruas dan sama dengan $35.000. Q sama dengan $35.000 yang dimana 100 dipindah ruaskan menjadi dibagi didapatkan 350 meja dolar. Yang dimana Q itu merupakan jumlah unit meja yang terjual. Nah, $250 itu merupakan harga jual per unit, $150 itu adalah biaya variabel per unit, $35.000 adalah total biaya total. Nah, titik impas yang ditentukan berdasarkan nilai penjualan juga dapat dihitung dengan cara mengalihkan unit yang terjual pada titik impas dengan harga jual per unit, di mana 350 unit meja tersebut dikalikan $250 yang didapatkan menjadi $87.500. Selanjutnya itu ada total penjualan pada titik impas X dapat juga dihitung secara langsung dengan cara berikut. Penjualan sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap ditambah laba. X sama dengan 0,40 ditambah $35.000 ditambah $0. 0,40 yang dimana itu dipindah ruaskan menjadi 0,40 X disama dengan $35.000. X sama dengan $35.000 dibagi 0,40 yang dimana dipindah ruaskan menjadi dibagi dengan hasil X sama dengan $87.500. Yang dimana X merupakan total penjualan. 0,40-nya itu presentasi biaya variabel dari harga jual dan $35.000 itu merupakan total biaya tetap. Nah, titik impas dalam unit dapat dihitung juga dengan cara berikut. $87.500 itu dibagi $250 dengan hasil 350 unit meja. Nah, selanjutnya itu ada metode margin
kontribusi, di mana pada dasarnya adalah metode singkat dari metode persamaan yang sebelumnya, yang telah dijelaskan untuk menentukan beberapa unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Total biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit, yang dimana rumusnya titik impas per unit sama dengan biaya tetap per margin kontribusi per unitnya. Karena setiap unit meja yang terjual menghasilkan margin kontribusi $100, yaitu harga jual $250 dikurangi biaya variabel $150. Nah, karena total biaya tetap $35.000, titik impas dapat dihitung dengan cara berikut. Titik impas atau unit sama dengan $35.000 per $100 yang didapatkan menjadi 350 meja. Selanjutnya itu ada variasi dari metode ini menggunakan rasio margin kontribusi sebagai penggantian margin per unit. Nah, hasilnya adalah titik impas yang ditentukan berdasarkan nilai penjualan. Titik impas penjualan sama dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi. Nah, di perusahaan Acoustic Concept, perhitungannya ada sebagai berikut. Titik impas penjualan sama dengan $35.000 per 40% dengan hasil yang didapatkan menjadi $87.500. Pendekatan berdasarkan rasio margin kontribusi sangat berguna apabila perusahaan memiliki berbagai macam produk dan akan menentukan titik impas untuk perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya ada grafik hubungan biaya volume laba. Grafik pertama itu merupakan garis paralel dengan sumbu volume menunjukkan besar total biaya tetap. Besarnya biaya tetap di Acoustic Concept sebesar $35.000 dan berapa volume penjualan dan plot dengan total biaya tetap dan variabel pada tingkat aktivitas yang dipilih. Chris Brown menentukan volume penjualan sebesar 600 unit. Total biaya pada tingkat aktivitas tersebut adalah sebagai berikut. Biaya tetap sebesar $35.000, biaya variabel 600 meja dikali $150, hasilnya itu $90.000, di mana ditotalkan menjadi total biaya sebesar $125.000. Nah, Chris Brown menentukan volume penjualan sebesar 600 unit. Penjualan pada tingkat aktivitas tersebut adalah $150.000, yang dimana 600 meja dikali $250. Nah, di samping kiri tersebut ada grafik penentuan besar total biaya tetap. Nah, di mana sumbu yang di bawah ini merupakan volume penjualan dan sumbu di sebelah kiri merupakan ribuan dalam dolar. Yang dimana itu ada tahapannya. Tahapan yang pertama dia merupakan biaya tetap, yang dimana itu bersifat konstan. Yang di tahap kedua itu merupakan total biaya. Nah, yang di tahap ketiga itu merupakan total pendapatan. Selanjutnya ada titik impas yang merupakan titik perpotongan antara garis total pendapatan dengan garis total biaya. Titik impas sebanyak 350 unit meja dalam grafik tersebut cocok dengan titik impas dalam perhitungan sebelumnya. Nah, di sini di sebelah kiri merupakan gambaran grafik dari titik impas tersebut. Selanjutnya ada analisis target laba. Yang pertama, persamaan biaya volume laba dapat digunakan untuk menentukan volume penjualan untuk suatu perusahaan mencapai target laba. Yang dimana pendekatan pertama yaitu penjualan sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap ditambah laba. Sebagai contoh, Paguyuban Corps ingin mengharapkan laba sebesar $40.000. Maka volume penjualannya itu kita pakai rumus yang tadi, yang penjualan sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap ditambah laba. Nah, penjualannya 250
Kan di sini kan belum tahu nih penjualannya berapa. Jadi di sini harga per unitnya itu kan $250. Berarti $250 Ki-nya itu sebagai berapa sih jumlah mejanya itu, berapa jumlah unitnya itu, sama dengan biaya variabelnya itu kan $150 per unit, berarti 150 Ki. Ditambah dengan biaya tetapnya itu kan konstan, berarti kan $35.000. Ditambah dengan kan Pak Guing ini kan pengen labanya itu sebesar $40.000, berarti labanya itu $40.000. Nah, terus kita samakan dengan yang ada variabelnya. Berarti $250 Ki dikurangi dengan $150 Ki. Nah, $35.000-nya itu ditambah dengan $40, hasilnya $75.000. Nah, terus jadi hasilnya $100 Ki sama dengan $75.000. Nah, Ki-nya ini tinggal dibagi. Jadi dari $75.000 dibagi dengan $100. Yang hasilnya itu 750 unit meja. Nah, terus yang pendekatan kedua itu merupakan pengembangan rumus margin kontribusi. Rumusnya itu unit penjualan untuk mencapai laba sama dengan biaya tetap ditambah target laba dibagi dengan margin kontribusi per unit. Nah, biaya tetapnya itu kan konstan, $35.000 ditambah dengan laba yang diinginkan, $40.000 dibagi dengan margin kontribusi per unit tadi itu kan $100. Nah, jadi hasilnya $75.000 dibagi dengan $100 yang hasilnya 750 unit meja. Sama aja kan dengan yang pendekatan pertama tadi. Sehingga dengan target laba sebesar $40.000 dapat dicapai dengan menjual 750 unit meja dengan tingkat penjualan sebesar $187.500. Yang dimana $250 dikali dengan 750 unit. Nah, selanjutnya ada margin of safety. Margin of safety adalah kelebihan dari anggaran penjualan atau penjualan aktual di atas penjualan titik impas. Rumus perhitungannya itu, margin of safety sama dengan total anggaran penjualan atau penjualan aktual dikurangi dengan penjualan titik impas. Nah, misalnya contohnya nih, di penjualan yang 400 unit meja, itu kan $100.000 ya. $100.000 dikurangi dengan penjualan titik impas. Titik impasnya kan tadi berada di 87.500. Berarti margin of safety-nya itu sebesar $12.500. Nah, ada juga persentase margin of safety, yaitu diperoleh dari margin of safety dalam dolar penjualan dibagi dengan total penjualan atau penjualan aktual. Langsung masukin aja persentase margin of safety-nya itu tadi kan 12.500 yang dalam dolar penjualan dibagi dengan total penjualannya itu $100.000. Nah, maka hasilnya sebesar 12,5%. Nah, tingkat penjualan pada kode di sini, jika penurunan penjualan sebesar 12.500 atau 12,5%, maka perusahaan ini berada di titik impas karena margin of safety-nya itu 12,5%. Nah, ini juga bisa disajikan dalam volume barang. Misalnya margin of safety sama dengan margin of safety dalam dolar dibagi dengan harga jual per unit. Di situ kan margin of safety-nya tadi 12.500, sedangkan harga jual per unitnya itu 250. Maka 12.500 dibagi dengan $250 itu hasilnya 50 unit meja.